Jadi di video kali ini, gue punya sebuah informasi seputar Fujifilm X-H2S yang mungkin orang Fujifilm Indonesia pun belum tahu. Kira-kira informasi apa? Kita akan bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, setelah kemarin-kemarin kita banyak milking konten-konten dari kamera Sony FX30, yang kamera masih ada di sana by the way, kali ini gue pengen membahas tentang Fujifilm lagi, yang informasinya membuat gue sebenarnya sangat excited, tapi mungkin ini kayak informasi eksklusif gitu ya, kalian nggak akan nemu di tempat lain, paling nggak ketika video ini gue buat, gue sepede itu. Tapi ya, kita tidak tahu nanti seperti apa, atau mungkin informasinya juga bakal di-reveal secepat mungkin, kita juga nggak tahu. Tapi ini ada informasi yang menurut gue menarik banget, karena Fujifilm X-H2S itu bakal menghadirkan fitur eksklusif yang hanya dimiliki oleh Fujifilm X-H2S dan kamera Red Cinema. Dan betapa excitingnya hal tersebut untuk para pengguna kamera Fujifilm, apalagi datang di Fujifilm X-H2S gitu kan, yang masih baru banget dan memang membawa spesifikasi video yang luar biasa. Jadi tentang apa sebenarnya informasinya? Jadi gini, ini perlu gue jelaskan bertahap, tapi gue sebisa mungkin video ini juga singkat karena gue nggak ada isian-isian B-roll yang berarti juga ya, agak bingung, tapi gue akan jelasin. Jadi hari ini gue bangun agak pagi ya. Dan pagi-pagi itu gue lagi nge-YouTube, tiba-tiba di home gue ada satu video by Adobe, dan gue buka karena cukup menarik gitu. Ada kata Fujifilm di situ karena jarang-jarang Fujifilm masuk ke channelnya Adobe gitu kan, bareng kamera Red. Jadi Red and Fujifilm gitu. Dan pas gue buka di situ dia memperlihatkan bener-bener ada di videonya tuh ada gitu kamera Red. Kalau nggak salah Rednya itu Red V Raptor. Kalau nggak salah ya, kalau seinget gue ngelihat dari bentuknya. Kenapa gue bilang kalau nggak salah karena videonya udah dihapus. Videonya sudah tidak ada, nggak dihapus sih pas gue buka lagi linknya, karena gue punya history kan di browser, ada history. Pas gue buka lagi linknya, video di set untuk pribadi, jadi nggak dihapus gitu. Videonya tidak public dan mungkin salah schedule public atau semacamnya mungkin, tapi informasinya menarik. Jadi di situ dikasih lihat Red V Raptor kalau nggak salah sama Fujifilm X-H2S, di mana mereka akan terintegrasi cloud file recording dengan nama pluginnya itu frame.io gitu ya. Jadi kalau kalian familiar dengan workflow-nya Adobe Premiere, itu ada satu workflow dengan menggunakan cloud, itu namanya frame.io. Sebenarnya udah ada dari dulu, awalnya frame.io ini third party software, cuma diakuisisi oleh Adobe, dan sekarang sudah terintegrasi, dan mereka akan membawa fitur yang terintegrasi langsung di dalam kameranya. Fungsinya buat apa? Jadi di situ diklaim kalau kamera Red dan Fujifilm ini bisa nge-record file, dan filenya langsung kesimpan di cloud tanpa kita harus pindah-pindahin memori. Dan betapa menariknya itu. Maksudnya gini, gue bisa syuting sekarang di studio, dalam waktu yang sama Eko udah dapet filenya. Dan filenya mungkin bukan di PC-nya Eko, tapi di cloud gitu. Maksudnya Eko bisa langsung download, bisa langsung edit gitu. Dan kalau kita berbicara soal cloud, beda dengan local network ya. Kalau soal cloud, gue mungkin sekarang bisa syuting di Bali, dan Eko langsung dapat filenya dalam hitungan, mungkin tergantung internet juga ya. Makanya mungkin hal ini belum bisa terlalu praktikal di Indonesia gitu ya. Tapi secara ideal Eko sekitar sejam 2 jam bisa langsung dapat filenya tanpa gue harus kirim ke sana gitu kan, tanpa gue harus upload manual ke Google Drive dan lain sebagainya gitu kan. Ini langsung terintegrasi dan dia bisa langsung lihat via Adobe Premiere-nya karena sudah terintegrasi gitu. Dan betapa menariknya hal tersebut. Cuman gini, memang di videonya, mungkin nanti kalau videonya udah rilis baru kalian bisa buktiin ya, tapi di videonya gue agak sedikit bingung karena untuk Red itu dia diklaim bisa record 8K RAW ke cloud-nya. Sedangkan si Fujifilm dia ngejelasinnya kurang detail, tapi pas bahas Fujifilm X-H2S dia bilang bisa nge-record stills RAW, foto RAW langsung ke cloud. Gue nggak tahu apakah dia cuma bahas soal si RAW-nya ini, padahal si Fuji-nya bisa video juga, karena agak ambigu gitu penjelasannya. Dan tapi dia ada bilang bisa keduanya juga simultaneously gitu, yang memungkinkan kalau
harusnya sih ya, harusnya Fujifilm X-A2S juga tetap bisa dipakai untuk videonya. Dan betapa menariknya hal tersebut gitu ya. Fitur eksklusif bareng sama kamera cinema beneran. Kita juga lagi nyobain FX30 itu kan kamera cinema ya, tapi dia membawa fitur yang kayak kamera cinema beneran. Walaupun balik lagi, mungkin secara teknologi belum praktikal di Indonesia dengan koneksi internetnya yang cukup luar biasa menyebalkan biasanya. Tapi sebuah peluang yang besar gitu, sebuah technological advancement di dunia produksi yang menurut gue menarik. Dan menurut gue, Fuji dengan ngambil langkah kolaborasi tersebut adalah hal yang tepat gitu ya, adalah manuver yang baik karena mereka juga udah makin memprovide workflow yang luar biasa untuk para videographer. Apalagi kalau kita lihat di X-A2S, memang dia menu networknya itu jadi makin banyak ya, jadi punya kolom sendiri, networknya makin banyak, dan dia sekarang membawa ada FTP di situ. FTP itu File Transfer Protocol. Dulu zaman-zaman gua main Joomla ya, main website WordPress gitu-gitu, dan akhirnya ada di sini. Di X-T4 belum ada. Di Canon Sony, gue nggak tahu kalau Nikon, tapi Canon, Sony, setahu gue sih udah ada ya FTP. Cuman mereka ya ke sistemnya mereka lagi gitu, sistemnya mereka sendiri. Sedangkan di Frame.io ini menurut gue akan jadi breakthrough yang luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah punyanya Adobe. Dan kita adalah user Adobe di sini. Jadi bener-bener menarik banget. Tapi itu aja sedikit informasi yang bisa gue berikan, karena gue nggak bisa tunjukin atau buktiin juga. Tapi gue cari di mana-mana, gue cari di website rumor nggak ada, gue cari lagi di channelnya Adobe nggak ada, di website Adobe nggak ada, websitenya Red, websitenya Fujifilm nggak ada. Jadi ya kalian cuma bisa take my word gitu kan, percaya aja dan nanti buktiin kalau misalkan memang videonya udah keluar. Tapi kayaknya cuma ditunda gitu, nggak mungkin nggak keluar karena videonya proper banget. Yang gue lihat iklannya tuh proper banget gitu, penjelasan soal Frame.io tersebut, dan menurut gue itu adalah hal yang sangat menarik gitu ya. Dan ya, sebuah breakthrough dari Fujifilm yang akan sangat gue tunggu bagaimana penerapannya. Dan itu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Kayak biasa, kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian juga mungkin punya informasi yang menarik yang patut buat kita bahas, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.